Bukan Jan, tadi kan udah kita bolongin pinggirannya. Sekarang kita susun. Sekejap, biar rapi. Terus kita jahit tepiannya. Oke. Gitu. Kalian lagi ngapain? Ini loh Sal, kami lagi merangkai kertas untuk kami jadikan buku. Iya Sal, hitung-hitung hemat biaya loh. Lah, ngapa ribet-ribet? Zaman sekarang kan ada yang gampang, ada yang lebih gampang. Contohnya tuh kalian udah bisa beli buku di toko buku. Iya sih, tapi kan zaman dahulu juga pembuatan buku kayak gini, dibuat dulu kertasnya, baru disusun kayak gini, lalu dijahit tepiannya. Sejarah kertas pada zaman dahulu. Sebelum kertas ditemukan, manusia mencatat dan menulis informasi menggunakan berbagai media, seperti batu, tulang, kulit binatang, daun lontar, dan papirus. Perkembangan media tulis ini berjalan dengan seiring perjalanannya waktu. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, masyarakat Mesir kuno menggunakan papirus. Papirus merupakan lembaran daun dari tanaman papirus yang biasa tumbuh di Sungai Nil. Papirus sendiri disebut sebagai cikal bakal kertas, meskipun pembuatan dan prosesnya berbeda jauh dengan kertas. Di wilayah Eropa dan Timur Tengah mulai menggunakan perkamen dan velum. Perkamen dan velum ini terbuat dari kulit domba dan anak sapi yang dirawat secara khusus. Penggunaan media ini justru lebih tahan lama dibandingkan menggunakan papirus, sehingga digunakan hingga sampai abad pertengahan. Sekitar tahun 105 Masehi, seorang pejabat Tiongkok yang bernama Cai Lun dari dinasti Han dikenal sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan dan merancang mudahnya proses pembuatan kertas dari kulit pohon murbei, rami, dan kain bekas. Kemudian penemuan ini menjadi tonggak sejarah yang penting dalam penemuan kertas sebagai media tulis yang ringan, murah, dan mudah untuk diproduksi. Teknologi pembuatan kertas menyebar ke dunia Islam setelah pertemuan di Samarkand pada abad 18. Ketika itu, tawanan perang dari Tiongkok membawa pengetahuan ini dari wilayah Timur Tengah. Kertas kemudian menyebar ke Spanyol, Italia, dan seluruh Eropa. Pada abad 12 industri kertas pun mulai berkembang di Eropa. Nah, kertas juga berperan penting dalam peradaban. Dengan adanya kertas, pengetahuan menjadi lebih mudah untuk disebarluaskan. Hal ini menjadi faktor penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan, termasuk munculnya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 yang semakin mempercepat penyebaran informasi. Jadi kalian nggak perlu jilid-jilid kayak gini, apalagi jilidnya secara manual. Nah, iya benar. Di zaman sekarang itu udah ada yang lebih gampang. Contohnya tuh kalian udah bisa ngetik di laptop dan kalian udah bisa kirim ke teman kalian, ke dosen, dan lain-lain. Nah, itu juga bisa dalam bentuk PDF atau Word gitu. Coba kayak mana contohnya itu? Nih, aku kasih tahu ya contohnya. Nah, contohnya tuh kita bisa buka dari WA. Terus kemudian itu kita bisa lihat dari dokumen. Nah, dokumen apa yang mau kita kirim? Contohnya tuh kayak ini. Udah, terus nanti kita tinggal kirim aja. Nah, itu bisa dalam bentuk Word dan bisa dalam bentuk PDF. Dulu, berbagi buku berarti harus memfotokopi halaman demi halaman. Tetapi sekarang semuanya bisa dilakukan dalam hitungan detik berkat layanan cloud seperti Google Drive dan Dropbox. Pengguna dapat dengan mudah menggunakan serta berbagi PDF kapan saja tanpa ribet. Aplikasi pesan seperti WhatsApp dan email memungkinkan pengiriman file secara instan dengan sekali klik aja. Sementara, AI kini mampu membaca, merangkum, dan menerjemahkan isi dokumen secara otomatis. Selain itu, fitur keamanan seperti enkripsi dan password menjaga keamanan tetap aman dari akses yang tidak diinginkan. Teknologi telah mengubah cara kita berbagi ilmu dengan lebih cepat, praktis, dan aman, memungkinkan kita mengakses informasi tanpa batas. Nah, gitu cara ngirimnya. Oh gitu ya Sal. Jadi kalau misalnya perkembangan buku udah secanggih sekarang, gimana ya perkembangan di masa yang akan datang? Kalau menurut aku nih ya, di zaman yang akan datang, buku itu pastinya akan berevolusi menjadi bentuk yang lebih canggih lagi. Misalnya, buku itu pasti akan bisa menampilkan layar virtual di udara. Oh, iya sih, mungkin aja di masa depan bakal ada layar hologram yang bakal nampilin bukunya di udara. Jadi pembacanya itu bisa interaksi langsung, tapi nggak perlu menyentuh layarnya secara fisik. Penjelasan tadi bahwasanya buku yang akan datang lebih canggih, seperti penampilan buku melayang yang disebut juga dengan buku hologram.
Nah, apa sih itu buku hologram? Buku hologram merupakan buku yang menggunakan teknologi holografi untuk menampilkan gambar atau objek 3 dimensi yang tampak bisa melayang atau keluar dari buku tersebut. Nah, dari halaman buku, teknologi ini menciptakan ilusi kedalaman dan volume tanpa memerlukan kacamata khusus, yang menjadikan pengalaman visual yang interaktif dan imersif bagi pembacanya. Iya sih, masuk akal. Mungkin perkembangan buku di masa yang akan datang akan lebih canggih, apalagi perkembangan teknologi yang lebih canggih lagi. Nah, iya betul. Nah, teman-teman, siapa sangka ya dari yang dulunya buku itu ditulis di daun papirus atau kulit hewan dan cara pembuatannya pun juga sederhana sehingga menghasilkan buku yang masih sederhana. Sekarang buku itu dapat kita akses lewat layar smartphone yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Nah, untuk kedepannya mungkin saja kita bisa bertemu dengan buku dalam bentuk hologram 3 dimensi, yang dimana buku ini pastinya sangat interaktif dan sangat canggih. Dari masa ke masa, buku terus berevolusi, berkembang, mengikuti perkembangan zaman. Tapi ada satu hal yang paling penting yang tidak akan pernah berubah, yaitu buku itu akan selalu menjadi jendela ilmu dan teman setia bagi kita yang belajar. Jadi, dengan kemudahan aksesnya yang sekarang ini, jangan pernah malas untuk baca buku ya.